Nah itu dia bilang berdua nih, usir, usir. Saya ketawa-tawa aja. Kalau sampai dilakukan itu, saya lempar tuh bangku. Kalau dia mempermalukan orang, berarti dia juga dia siap dipermalukan kembali. Becus, rambutnya rontok, bulan aja tumbuh. Dibandingkan dia dengan saya, rambutnya lebih subur saya daripada dengan dia. Menjadi salah satu bintang tamu juga di Rakyat Musuara itu kan hampir adu jotosan juga di sama Roy Suryo Bang. Itu gimana Bang kok bisa sampai segitu emosinya menghadapi seorang Roy Suryo Bang? Ini terima kasih teman-teman ya. Memang saya diundang sebagai bintang untuk praktisi hukumnya. Diminta ada surat undangannya. Saya datang, saya ikutin acaranya. Terus ketika saat saudara Aiman ya sama Surya menunjukkan itu dia punya ijazah segala macam kan. Nah, saya bilang bercerita. Kemudian ditanya si Aiman kepada saya, menurut Pak Halim gimana? Saya bilang begini, tolong dibuka itu slide yang kita mau lihat ijazah yang palsu dan yang tidak palsu yang mana, kan gitu. Dibuka masih Aiman tuh slide-nya. Begitu dia buka, lalu disuruhnya saya panggil, coba tunjukin saya ijazah yang mana yang palsu, yang tidak palsu yang mana. Kan mesti ada pembanding kan. Dia bilang tunjuk di atas. Kalau tunjuk di atas, saya bilang coba perhatikan bahwa di atas itu ada egalisir di UGM. Tandanya ini ada aslinya. Saya bilang gitu kan. Yang kamu katakan palsu yang mana? Ya itu kan fotokopi kan palsu. Saya bilang ini ada egalisir dari UGM. Coba saudara lihat. Dia bilang enggak lah, katanya ini palsu. Saya bilang saya tidak. Ini ada aslinya. Begitu kan? Nah, terus saya ngucap gini. Saya bilang sama dia, kalau saudara mau upaya gugat melalui pengadilan negeri, ini kan fotokopi ini kan di slide-nya udah ada egalisir kan, bisa dijadikan alat bukti dari kopi ke kopi, tapi dibawa ke kantor pos, syaratnya harus dikasih materai 10.000 disestempel, kan gitu kan? Ya nggak bisa lah, kamu sih ada stempel basah. Saya bilang stempel basah dan tidak stempel basah, yang penting pada ijazah tersebut kopi itu sudah melekat ada stempelnya. Ya itu upaya saudara gitu. Begitu saya mau jalan, tiba-tiba muka saya ditutupin kertas gitu loh. Begitu tutupin kertas saya tangis lah, tangan saya begitu lah, kan gitu kan. Nah saya bilang jangan macam-macam sama saya. Saya datang kemarin itu diundang resmi dan saya sebagai narasumber. Kalau saudara menjelaskan saya tidak suka, ya itu terserah. Yang penting saya sudah menjelaskan. Ya nyertos saja kan. Saya bilang, saya bilang, kamu itu bisa diam nggak? Saya jelasin, nggak bisa. Ya terpaksa. Dia mau overacting, saya lebih gila lagi overacting. Emang dia aja bisa. Semua orang begitu kan. Dia nggak tahu kan. Dia pikir dengan suara dia menggebu-gebu dianggap orang down. Tidak. Saya udah biasa. Makanya saya keras sekaligus. Saya sampai katakan dulu, "Woi, jaga tuh moncong lu." Kan gitu kan? Nah, apa arti moncong lu itu? Jaga mulutmu. Nah, itu belum sampai kemana-mana saya. Nah, ini saya katakan sama dia bahwa yang sebenarnya itu asli, tapi terus nyocos. Saya suruh diam, nggak mau. Saya suruh diam, nggak mau. Nah, saya bilang, saya tanya, saudara kan peneliti nih. Saya tanya nih, saudara bisa buktikan nggak kalau saudara ini punya sertifikat penelitinya? Oh itu kan nggak ada urusannya. Kan saya peneliti. Iya, saya bilang. Saudara kan mengatakan dirinya sendiri peneliti. Tapi ini dasarnya harus punya uji kompetensi, yaitu sertifikat keahliannya dia. Betul nggak? Kalau misalnya umpamanya ada orang minta peneliti sama dia,
ketika saat umpamanya ini ada orang berperkara, pertanggungjawabannya dia apa? Bagaimana yang telah dia berikan ke penelitian itu akhirnya tidak mendapat manfaat, kan rugi dong. Nah saya bilang, saya kasih tahu kayak lagi, kamu punya nggak penelitinya? Dia diam, ngomong kemana-mana, dasar peneliti abal-abal, kan gitu kan? Berarti peneliti itu bukan seperti itu. Peneliti itu ada sertifikatnya, ada wadah lembaga, ada yang menentukan uji kompetensi seorang peneliti itu. Sama dengan saksi ahli. Saksi ahli itu dua. Ada kurikulum vitae dari kampus yang diajarkan ilmu dia, ada secara langsung sertifikat dari Dikti. Itu ahli ya. Nah, ada juga umpamanya, saya kasih contoh lagi. Ada penterjemah. Penterjemah itu bukan katakan dia bisa ngomong dari si A dengan si B itu satu suku, satu bahasa. Itu belum tentu. Penerjemah itu harus terjemah sumpah. Ada sertifikatnya. Jadi dia nggak boleh berbohong. Kalau dia berbohong, ini kena sertifikat jadi masalah kan gitu kan? Nah itu saya kasih contoh kayak gitu. Tetap orang itu bersikukuran. Ya saya terpaksa dengan pikiran dia, saya ikutin arus dia aja. Sebenarnya saya santai aja. Sebenarnya saya nggak ada apa-apanya. Cuman dia mau buat begitu ya kita ikutin arus dia. Ya. Cuman saya sayangkan pengacaranya dia yang namanya si Revi Harun itu ya. Dia bilang katanya, itu nggak bisa. Klien saya dipukul gitu kan. Klien saya dipukul. Saya bilang ke dia, Anda diam. Anda nggak tahu saya dengan peristiwa di panggung. Apa yang terjadi? Kamu katakan ribut ini karena kamu dipukul. Tapi kan nggak tahu peristiwanya. Betul nggak? Ya dia bilang, saya pengacara. Saya bilang, aduh. Saya bilang, lu naik aja ke depan saya kalau mau. Ini sebuah pengacara. Betul nggak? Tidak seperti itu kalau pengacara itu. Kalau pengacara itu begini. Pengacara itu ketika saat persoalan itu terjadi, kliennya harus memberi surat kuasa untuk melakukan tindakan hukum. Berupa somasi, merupakan satu pertemuan. Dia kan enggak. Saya ini pengacara dengan gagahnya, sombongnya pengacara. Apa sih pengacara itu? Bener nggak? Kan nggak wajar, nggak etis. Oh, saya bilang, saya pikir ya ini mau uji coba dengan saya. Betul nggak? Nah, akhirnya dia diem tuh. Nah, tuh dia bilang berdua nih, usir, usir. Saya ketawa-tawa aja. Kalau sampai dilakukan itu, saya lempar tuh bangku. Saya nggak tanggung-tanggung, karena saya resmi diundang. Kenapa lu melakukan hal itu? Kan semua juga tahu ada saksinya banyak, ya saksinya banyak. Dan juga mengatakan demikian. Akhirnya juga diredain sama Aiman. Aiman juga mengatakan yang salah itu pertama kali ya dia, Resuryo, nutup muka Pak Halim itu pakai kertas. Ya kan kurang ngajar, etika nggak sopan, betul ya? Nah akhirnya Pak Halim membuat satu penangkisan, kan gitu. Nah akhirnya dijelasin itu terima, dia sadar. Akhirnya jalan, tanya lagi sama saya, tanya lagi kan, tanya lagi, saya jelasin lagi kembali. Pada selesai acara itu, dia itu datang ke saya minta maaf. Minta maaf dia dengan saya. Akhirnya minta maaf. Oke. Ya. Mungkin kan abang melihat Roy Suryo kan hari rapid juga ya. Hari ini sudah jilid keempat tentang menggugat Polda Metro Jaya kesalahan. Iya. Ini kan banyak jilid-jilidnya nih Bang. Bahkan katanya pun bisa sampai ke 8. Jadi gimana sih Bang? Apa perjalanan rapidnya Roy Suryo sendiri? Begini ya. Kalau rapid di dalam KUHP yang baru ini kan tidak signifikan terhadap pencegahannya itu ya. Tetapi kita harus tahu juga yang di Prapit itu harusnya kalau pengacaranya pinter, cerdas, teliti, urutan belakangnya nggak ada gunanya. Prapit itu yang pertama adalah pokok pertamanya adalah penangkapan dan sebagai penetapan tersangka. Kalau itu bisa semuanya, bisa itu dua, penangkapan dan tersangka lepas, itu boleh semuanya. Semuanya itu kenapa? Bisa dilakukan upaya hukum lainnya. Betul kan? Kalau pokok persoalannya ini penetapan tersangkanya melekat pada badannya.
kemudian penetapan tersangka udah benar, ya kan nggak ada masalah. Penangkap juga sudah selesai kan. Nah, dia Prapit itu memang dia cuman hanya menghindari dari suatu masuk pokok perkara, ya. Kalau dia tidak bilang katakan tidak, ya kita secara rasio pikiran, ngapain sih Prapit kan nggak ada gunanya juga. Dan yang di Prapit itu contohnya gini, Polda Metro Jaya melakukan tindakan itu tidak sembarangan, tidak mudah juga apa keinginan dia. Polda Metro Jaya itu dia kan punya paspor, ya kan? Tentu dengan paspor itu dia bisa pergi menghindari ke luar negeri. Kalau dia tidak ada paspor, nggak mungkin dicekal kan? Logika nggak? KTP bisa nggak dicekal? Nggak bisa. Makanya harus rasio. Kalau dia punya paspor, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada risiko-risiko penegak hukum, makanya perlu membuat permohonan bahwa paspornya dia diajukan ke permohonan pencekalan. Artinya orang ini tidak bisa keluar. Kan dia juga pernah tuh keluar ke Jepang katanya ya. Ya betul kan? Keluar ngurusin dirinya di temannya sendiri tuh. Betul kan? Temannya sendiri tuh. Dia ngobok-ngobok temannya sendiri, betul kan? Jadi dia dapat data di sana kan. Nah, tuh kira-kira teman sama teman tuh makan teman gitu ya. Benar nggak? Yang temannya kan sudah RJ ya. Yang tinggal sekarang kan tinggal dia sendiri ya. Dengan si Tipa ya. Coba bayangkan. Logis nggak temannya sendiri seperti itu? Kan nggak logis. Harusnya dia merangkul. Bagaimana penyelesaian dia bisa dapat? Ayo dong ajak saya dong. Saya juga mau kayak gini nih. Betul kan? Tapi dia kan tidak. Benar nggak? Nah, malah dia dengan sengaja. Mungkin dunia ini penegak hukum ini milik dia sendiri pribadi. Orang lain mungkin pada bodoh, dia paling pinter. Tapi pinter kebablasan. Ya kan? Mengenai tentang pencekalan itu, Polda Metro Jaya itu hanya membuat permohonan dengan adanya permohonan pencekalan dasar dokumen itu paspor, agar orang ini tidak berpergian ke luar negeri, agar tidak mempersulit keadaan situasi orang tersebut. Berarti Polda Metro Jaya melakukan Tuh. SOP yang sebenarnya. Iya, makanya SOP yang benar. Nah, akhirnya yang mencekal itu bukan Polda, yang mencekal itu adalah imigrasi. Nah sekarang kita bilang kita mending buka surat, kan boleh dilayani boleh enggak kan, boleh diterima apa enggak kan. Sekarang dia bilang pencekalan di Polda Metro Jaya, itulah namanya ketidakcermatan orang itu. Berarti nggak nyambung nih. Nggak nyambung lah. Harusnya dia menggugat dari pihak imigrasi. Iya, sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau minggu lalu kan katanya dari Polda tidak memberikan SPDP pada saat penangkapannya dia, itu gimana? Itu salah besar. Saya kan sering komunikasi kan. Ketika dia ditetapkan gelar perkara nih, masuklah pasal-pasal yang telah dilaporkan. Terus penetapan sebagai tersangka. Tentu tugasnya polisi apa? Penyidik mengeluarkan SPDP untuk adanya pemberitahuan terhadap tersangka atau terdakwa. Betul kan? Namanya SPDP. Nah, gelar perkara juga itu sudah diserahkan. Terus kemudian juga SPDP-nya juga diserahkan. Kalau dia ngomong memang gitu, memang lidah tak bertulang ya kayak gitu. Diputar-putar, akhirnya juga bingung sendiri. Sampai saya lihat sekarang ini rambutnya pada rontok gitu. Kayak ibaratnya punya pulau sendiri gitu loh. Coba lihat, perhatiin lah. Saya kan ngelihat juga, ya kita miris juga ya. Miris juga kenapa ya? Orang ilmuwan kelakuannya seperti itu. Ngaku dirinya peneliti tapi nggak dilindungi dirinya. Kalau ilmuwan mengatakan bahwa dia seorang dokter, kan bisa dilihat secara etika, akhlak, betul kan? Sopan santun di muka umum, betul kan? Nah, kita manusia ini nggak luput dari kesalahan, tetapi tidak menantang atau bilang bahwa dia paling pintar. Saya katakan sama teman-teman semua, saya tidak pintar, saya tidak hebat, tidak. Tapi yang pintar dan hebat itu karena teman yang menilai saya. Tapi saya ada ilmunya.
Kan gitu kan? Jadi saya bilang saya nggak pinter, saya nggak hebat, tetapi teman sendiri yang akan menilai bagaimana cara menilai teman itu. Nah, masyarakat itu melihat keadaan situasi itu. Bagaimana caranya diri saya dia kuasai keilmuannya. Akhirnya saya menjadi orang dianggap ini bisa manfaat kepada masyarakat. Betul kan? Bertahun-tahun perkara ini tidak selesai-selesai. Dan tidak ada satupun yang bisa mendapat dipertanggungjawabkan penyelesaian dalam perkara itu. Betul kan? Nah, terus menerus. Ketika saya masuk, gegerlah itu. Saya jelasin jelas-jelas saja. Boleh diterima, boleh enggak. Tapi jangan main mempermalukan orang. Gitu loh. Kalau dia mempermalukan orang, berarti dia siap dipermalukan kembali kepada orang. Ya kan? Saya punya track record dan komen-komen semua orang juga mendukung saya kok. Saya nggak katakan bahwa saya pintar, enggak. Bahwa keren ini, enggak. Kita sudah hal yang biasa. Kita ini hidup, ya, harus bisa menjadi manfaat kepada siapa saja yang membutuhkan. Terakhir mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada Roy Suryo. Ya, kepada saudara Roy dan pengacaranya. Saudara, berhati-hatilah berbicara di muka umum. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Dan jangan memperuncing persoalan orang lain ikut campur. Urus diri sendiri aja belum becus. Rambutnya rontok, belum aja tumbuh. Dibandingkan dia dengan saya, rambutnya lebih subur saya daripada dengan dia. Ya, saya ingatkan, tidak semua yang dipikirkan manusia itu dianggap semua merasa dirinya itu, dia itu tidak ada yang ditakuti. Di dalam dunia ini, manusia itu punya karakter masing-masing. Ya, ada ilmu, ada akhlak, ada etika, ada kesopanan. Kalau dia melakukan seperti itu, tandanya di dirinya sendiri nggak punya akhlak, nggak punya kesopanan, nggak punya etika. Betul nggak? Nah, kalau misalnya dia mau ngorek tentang diri orang lain, ya monggo. Tapi harus ada manfaat. Gitu loh. Janganlah kebiasaan membunuh karakter orang lain. Saya hanya ingatkan, jangan sampai ada orang lain memberi kuasa kepada saya, pasti saya akan uber ke beberapa instansi negara. Suatu itu pekerjaan saya memang begitu. Tapi kalau dia sadar, hentikanlah semua tindakan dia. Berhenti, masuklah pokok perkara, salah, lu dihukum. Benar, lu bebas. Itu yang saya sampaikan. Oke?